Halo semuanya, selamat datang di channel Miss Film. Semoga kalian sehat ya, dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas film Restay yang dirilis tahun 2002. Film yang menceritakan tentang perjuangan seorang suami terpaksa menjadi single parent akibat kebencian dari mertuanya karena dia miskin. So, kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, sempatkan waktu kalian sejenak untuk like, komen, dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Film dimulai dengan suasana tengah malam. Ada seorang pria yang berlari sambil menggendong bayi. Dia dikejar oleh beberapa orang. Pria itu bernama Surat yang diperankan oleh Anil Kapoor. Surat meletakkan bayinya kemudian berkelahi dengan mereka. Salah satu dari mereka melempar celurit ke arah bayi. Untung Surat berhasil menangkapnya. Akhirnya Surat dan bayinya pun selamat. Keesokan pagi di tengah rintikan hujan, Surat memutuskan untuk pindah ke desa lain demi keselamatan anaknya. Di tempat yang baru, Surat bekerja sebagai kuli bangunan. Kehidupan baru Surat dan anaknya pun dimulai. Semua orang baik pada mereka. Beberapa bulan telah berlalu. Kini Karan terlihat sangat menggemaskan dan lucu. Surat sangat bahagia. Dia berlari menghampiri para tetangganya karena Karan bisa bicara, memanggilnya ayah. Itu adalah kata pertama yang Karan ucapkan. Singkat cerita, kini Surat sedang ada masalah, yaitu tentang kesehatan Karan. Scene berpindah. Di rumah, Karan diasuh oleh Bibi. Saat Karan berdiri ingin mengambil mainan, kakinya gemetaran. Lalu Karan duduk lagi. Melihat hal itu, Bibi merasa ada masalah pada kaki Karan. Semestinya anak seusianya sudah bisa berjalan. Kemudian Surat pulang dari kerja. Bibi langsung menceritakan tentang masalah pada kaki Karan. Lalu Surat langsung menyuruh Karan untuk berdiri dan berjalan ke arahnya. Tapi Karan menangis karena merasa sakit saat dipaksa berdiri oleh ayahnya. Setelah itu Surat membawa Karan ke dokter untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan medis, dokter mengatakan bahwa kaki Karan tidak kuat untuk berdiri. Itu karena Karan terlahir prematur. Bahkan Karan tidak akan bisa berjalan selamanya, sambung dokter. Mendengar vonis dokter, Surat sangat sedih, tapi dia yakin akan keajaiban Tuhan. Aku yakin Karan bisa berjalan, bahkan bisa berlari, ujar Surat pada dokter. Setelah itu, Surat berlari membawa Karan ke kuil dan berdoa. Kemudian Surat mengurut kaki Karan. Mulai saat itu, setiap hari Surat melatih Karan berjalan. Surat memakaikan alat penyangga pada kaki Karan untuk membantu Karan bisa berjalan. 7 tahun kemudian, Surat masih melatih Karan berjalan dengan menggunakan alat penyangga pada kakinya. Karan berusaha berjalan menghampiri ayahnya, meski langkah kakinya sangat lambat. Surat tak pernah patah semangat untuk melatih Karan berjalan. Bahkan Surat mengikut sertakan Karan untuk lomba lari yang diadakan oleh pihak sekolah. Scene berpindah. Sekarang Karan sedang berada di garis start, akan mengikuti lomba lari. Salah satu peserta mengejeknya karena melihat kondisi Karan yang tidak mungkin bisa berlari. Peserta yang lain menertawakannya. Di sisi lain, dokter menegur Surat karena memaksa Karan ikut lomba lari. Hal tersebut dapat membahayakan kesehatan Karan. Tapi Surat tetap dengan keyakinannya bahwa Karan bisa berlari dan menang. Surat tidak menghiraukan perkataan dari dokter. Fluid, tanda pertandingan dimulai. Semua peserta berlari. Karan berlari begitu lambat. Tiba-tiba Karan berteriak karena kakinya sakit. Ia pun berhenti sambil menangis. Lalu Karan melihat peserta lainnya sudah jauh berlari dan melihat ayahnya tertunduk sambil menangis. Kemudian Karan berlari lagi, berlari dan terus berlari hingga alat penyangga pada kakinya patah dan hancur. Wow, keajaiban Tuhan pun terjadi.
Akhirnya Karan bisa berlari dengan cepat mengejar peserta lainnya hingga dia sampai di garis finish dan menjadi pemenang lomba lari. Semua orang berteriak dan bertepuk tangan melihat keajaiban tersebut. Selanjutnya, Karan dipanggil naik ke atas podium untuk menerima piala kemenangan. Karan mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan keajaiban, tetapi ayahnya yang memberikan dia kehidupan. "I love you, ayah," kata Karan. Keesokan harinya, Surat memberi hadiah sepeda untuk Karan. Lalu Surat mengajar Karan bersepeda. Mereka begitu bahagia. Sekarang, Karan bisa berjalan, berlari, dan bersepeda seperti anak lainnya. Setelah merasa cukup bisa, Karan mau bersepeda sendiri. Karan bersepeda di tempat ramai. Tiba-tiba dia hilang keseimbangan. Tak sengaja menabrak seorang gadis penjual ikan. Gadis itu berteriak minta tolong, dan akhirnya dia terjatuh hingga semua dagangannya berserakan. Dan dia pun mengomeli Karan. Gadis itu bernama Vijayanti, yang diperankan oleh Shilpa Shetty. Kemudian Vijayanti bangun terus mengejar Karan, tapi dia dikerjai oleh Karan. Kepalanya tertutup dengan wadah tempat air, hingga dia berjalan oleng sambil berteriak minta tolong karena dia tidak bisa melihat. Kebetulan Surat ada di sana. Dia mencoba membantu, tapi saat wadah air itu terlepas, mereka terjatuh. Dan Vijayanti jatuh cinta pada pandangan pertama melihat Surat. Tapi dari belakang, Karan memanggil ayahnya. Vijayanti jadi mewek. Ternyata pria yang dia suka sudah punya keluarga. Lalu Bibi mengatakan bahwa Surat tidak punya istri selama 7 tahun di sini. Hati Vijayanti menjadi lega mendengar itu. Kemudian Bibi menyuruhnya datang ke perayaan bulan purnama karena Surat juga ada. Malam perayaan bulan purnama dimulai. Vijayanti pergi ke sana. Dia mulai mendekati Surat. Kemudian Vijayanti pergi mengambil segelas minum dan memasukkan pil, lalu memberikan minum itu pada Surat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh pada Surat. Kemudian Surat berlari memanjat pohon kelapa untuk menghindari Vijayanti. Singkat cerita, hari sudah pagi. Surat terbangun, kemudian memarahi Vijayanti. Vijayanti pun menangis karena dibentak. Lalu dia bertanya tentang ibu Karan. Perkataan Vijayanti membuat Surat teringat akan istrinya, Komal, yang diperankan oleh Karisma Kapoor. Scene berpindah di kediaman Tuan Yaspal. Setelah kepergian Surat dan anaknya, Komal selalu murung. Sampai suatu hari dia bermain biola terus-menerus untuk meluapkan kesedihannya, hingga dia tak sadar telah di pinggir teras atas rumah. Komal terus melangkahkan kakinya hingga dia terjatuh. Dari kejadian itu tubuhnya terluka parah. Dokter yang menanganinya mengatakan bahwa luka di tubuh Komal akan sembuh. Kemudian dokter menyarankan Tuan Yaspal agar Komal dipertemukan dengan anaknya untuk mengobati luka hatinya. Dengan itu Komal akan hidup seperti dulunya, yaitu penuh bahagia. Di tempat lain, Karan pulang sekolah. Tiba-tiba Aju melempari bola ke muka teman Karan hingga kacamatanya pecah. Aju senang dan tertawa melihat itu. Kemudian Karan menghampiri Aju. Aju yang badannya besar merasa sok hebat. Terjadilah duel. Kemudian Surat datang melerai mereka. Tapi si Aju yang cabi meledeki Karan. "Jangan bersembunyi di balik ayammu. Ayo kita berkelahi jika kamu laki-laki." Mendengar itu, Surat membiarkan mereka duel lagi, dan Aju pun kalah. Temannya melaporkan perkelahian itu pada ayahnya Aju. Setelah itu Husen datang. Melihat Aju kalah, dia tidak terima. Lalu dia berkelahi dengan Surat. Husen kesakitan karena kena skop, dan Karan pun datang memberikan air yang dicampuri cabai. Husen kepedasan dan sangat marah. Kemudian dia mengejar Karan. Setelah itu Husen menampar Karan berkali-kali. Kemudian Surat berlari ke arah mereka dan meninju Husen terus-menerus, lalu pulang. Singkat cerita, Vijayanti merubah penampilannya. Kini dia tampil cantik dan seksi.
Lalu dia pergi menemui Surat. Tapi banyak kejadian lucu saat Vijayanti lewat. Ada orang masuk lubang karena melihat dirinya. Dan ada seorang pelukis yang tidak fokus melukis pelanggannya, hingga hasil lukisannya terlihat aneh. Ketika sampai di tempat kerja Surat, teman Surat tidak fokus melihat Vijayanti. Tanpa sadar dia memutuskan tali pengaman Surat, hingga Surat menabrak Vijayanti. Mereka bergelantungan sampai akhirnya terjatuh. Kemudian Surat menutupi kepala Vijayanti dengan kerudung. Scene berpindah. Tuan Yaspal dan Komal sedang di acara pesta rekan bisnisnya, yang tidak lain adalah bos Surat. Kebetulan Surat pergi ke sana untuk meminta tanda tangan bosnya. Di sisi lain, Komal melihat Karan main bola. Setelah selesai, Surat dan Karan pulang. Komal yang melihat Surat langsung berlari, berusaha untuk mengejar mereka, dan Tuan Yaspal mengikutinya. Kemudian bosnya Surat mengantar rombongan Tuan Yaspal ke rumah Surat. Setibanya di sana, Tuan Yaspal langsung membawa pergi Karan. Kemudian paman langsung memberitahu pada Surat bahwa Karan telah dibawa oleh Yaspal. Setelah itu, Surat langsung pergi mengejar mereka. Surat berhasil menghalangi mobil mereka hingga terbalik. Lalu Surat berkelahi memukuli mereka satu persatu. Dan akhirnya Karan berhasil diambil dari Tuan Yaspal. Saat di rumah, Surat menceritakan tentang masa lalunya. Flashback dimulai. Dulu di saat masih bujangan, Surat adalah seorang petarung dan Komal adalah pacarnya yang selalu memberi semangat untuk memenangkan pertarungan. Singkat cerita, Komal mengundang Surat ke pesta ultahnya, sekaligus mau dikenalkan dengan ayahnya. Di sana, Surat dipermalukan oleh ayahnya Komal. Setelah kejadian itu, Komal memutuskan untuk pergi dari rumah dan menikah dengan Surat. Komal merasa bahagia bersama Surat meskipun hidup dalam kesederhanaan. Beberapa bulan berlalu, kini Komal sedang hamil, sedangkan Surat masih bekerja sebagai petarung. Sampai suatu ketika, dia mengalami cedera pada bagian kepalanya. Kemudian dia ke dokter. Dokter menyarankan agar Surat tidak ikut pertarungan lagi karena bisa membahayakan nyawanya. Mulai sejak itu, Surat tidak pernah bertarung lagi. Tapi dia tidak pernah mengatakan hal itu pada Komal. Kemudian Surat pulang. Di rumah, Surat melihat undangan pernikahan dari Anita, sahabat Komal. Surat mengizinkan Komal untuk pergi ke pesta Anita. Di acara pesta, Komal bertemu dengan ayahnya. Dia berlutut minta maaf kepada ayahnya. Sekarang hubungan mereka baikan. Singkat cerita, ayahnya mengantar Komal pulang dan Komal mengajak ayahnya untuk bertemu dengan Surat. Saat masuk dalam rumah, betapa kagetnya Komal. Wanita itu mengaku bahwa dia sudah tidur bersama Surat. Mendengar ucapan itu, Komal marah-marah. Lalu Surat terbangun dan Komal langsung memukulinya. Melihat bekas listip di baju Surat, Komal tambah marah. Sedangkan Surat juga bingung kenapa ada wanita lain di rumahnya. Ternyata itu rencana Tuan Yaspal. Karena emosi tinggi, terjadilah kontraksi. Kemudian Komal dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, tempat ruang bayi, Mahes disuruh oleh Tuan Yaspal untuk menyingkirkan bayi Komal. Kemudian Surat datang untuk menyelamatkan anaknya, lalu pergi. Kejadian itu dilihat oleh suster. Flashback selesai. Scene berpindah. Tuan Yaspal menyewa pengacara untuk mengambil hak asuh Karan dari Surat. Pengacara Katre menyuruh Komal untuk berbohong di persidangan nanti agar bisa mendapatkan hak asuh Karan. Di tempat lain, Surat dipecat dari pekerjaannya oleh sahabat Tuan Yaspal. Singkat cerita, Komal pergi ke rumah Surat untuk mengantar surat persidangan. Di sana, dia melihat foto Karan. Kemudian Komal menghampiri Vijayanti yang sedang masak. Komal mengatakan Vijayanti wanita murahan karena dia berada di sana tanpa ada hubungan dengan Surat.
Lalu Vijayanti berkata, jika harus setia pada satu pria, dia akan setia pada Surat. Mendengar itu, Komal ingin menampar Vijayanti. Lalu Surat pulang dan menahannya. Komal salah paham. Dia marah pada Surat sambil melempari surat persidangan tersebut. Kemudian Komal pergi. Scene berpindah. Persidangan pun digelar. Pengacara Katre mengatakan bahwa Surat telah berselingkuh dan menculik bayinya. Saksi pertama, suster memberikan kesaksian. Dulu dia melihat Surat membawa Karan waktu bayi. Lanjut saksi kedua, Husen. Husen mengatakan bahwa Surat adalah temannya. Mereka suka mabuk bersama. Mendengar itu, Surat langsung membantah kesaksian palsu Husen karena Surat tidak berteman dengannya. Selanjutnya, Komal pun memberikan kesaksian palsu bahwa Surat meminta sejumlah uang tebusan jika ingin mengambil Karan. Kemudian, Pak Hakim memberi kesempatan Surat untuk berbicara, tapi Surat hanya diam. Setelah mendengar semua kesaksian, Pak Hakim memutuskan hak asuh Karan jatuh pada Komal. Persidangan selesai. Di rumah, Surat menangis sambil melihat foto Karan. Keesokan harinya, di rumah ibunya, Karan sedih dan tidak mau makan. Komal berusaha membujuk dan menyuapi Karan. Kemudian Karan bertanya, apakah ibu mencintai ayah? Komal hanya diam. Jika tidak mencintai ayahku, berarti bukan ibuku, ujar Karan. Lalu Karan menyuruh ibunya pergi. Komal pun pergi sambil menangis. Pada malam hari, Vijayanti memecah kaca rumah Husen. Husen keluar dan marah. Lalu Vijayanti menyuruh Husen bertobat karena dia telah menjual keimanannya demi uang. Padahal Husen adalah nama cucu Nabi yang rela berkorban nyawa demi menjadi syuhada. Dan kau telah membuat aib untuk namanya, ujar Vijayanti. Lalu dia pergi. Scene berpindah. Tuan Yaspal membuat pesta kemenangannya. Saat mengobrol dengan Pak Hakim, Mahes memberitahu bahwa Surat datang ingin bertemu Karan. Tuan Yaspal langsung menghampiri Surat. Dia menyuruh Surat berlutut sambil memohon jika ingin bertemu dengan Karan. Tapi saat Surat berlutut, dia malah ditendang. Pak Hakim melihat itu semua. Kemudian Surat pergi dan kembali lagi dengan mengendarai mobil, lalu menabrak pintu pagar rumah. Tuan Yaspal langsung menelpon polisi. Setelah itu Surat masuk rumah sambil memanggil Karan. Karan sangat bahagia bertemu dengan ayahnya. Karan ingin pergi dari sana. Saat sampai di gerbang, polisi datang. Kemudian polisi memukuli Surat untuk memisahkannya dengan Karan. Para tetangga Surat datang ingin menolongnya, tetapi tidak bisa. Surat terus dipukuli lalu dibawa ke kantor polisi. Kemudian Bibi memohon kepada Pak Hakim untuk memberi hukum gantung kepada Surat di pengadilan nanti, karena kesalahan terbesarnya adalah Surat sangat mencintai anaknya. Setelah kejadian itu, Pak Hakim membantu membebaskan Surat dan menyiapkan pengacara untuk membantu Surat mendapatkan hak asuh Karan. Persidangan banding digelar. Pengacara Surat meminta Komal bersumpah demi Karan atas kesaksian yang pernah dia ceritakan pada persidangan pertama dulu. Komal gelisah dan tidak sanggup melakukan sumpah tersebut. Kemudian dia pergi tanpa berbicara. Setelah itu, Tuan Yaspal mengakui semua kesalahannya dan dia ingin memberi biaya pendidikan Karan karena dia merasa Surat tidak sanggup menyekolahkan Karan. Tapi Surat menolak tawaran Yaspal. Setelah itu, pengacara Katre memberi tantangan pada Surat untuk bisa mendapatkan uang jaminan sebesar 1,5 juta rupiah dalam tempo 3 bulan. Jika tidak bisa, maka hak asuh Karan jatuh pada Komal. Tantangan pun diterima. Scene beralih ke tempat pertarungan. Surat menemui Manibai karena dia ingin ikut bertarung lagi untuk mendapatkan uang 1,5 juta rupiah demi hak asuh Karan. Mendengar itu, Manibai bersedia membantu, tapi dia bingung siapa yang akan melatih Surat bertarung karena sudah lama vakum. Kemudian Husen datang. Dia meminta maaf kepada Surat dan dia akan melatih Surat untuk ikut pertarungan.
Latihan pun dimulai. Surat ditinju oleh Husain, kemudian disiram dengan air. Itu semua dilakukan untuk ketahanan Surat saat bertarung nanti. Sebelum pertarungan dimulai, Karan berdoa untuk kemenangan ayahnya, dan Vijayanti juga berdoa untuk keselamatan Surat. Kemudian Surat pergi untuk bertarung. Tiba-tiba ada wanita yang berusaha mengejarnya, dan Vijayanti melihat wanita itu lalu menghampirinya. Wanita itu mengaku bahwa dirinya telah merusak rumah tangga Surat. Mendengar itu, Vijayanti membawanya ke rumah Komal. Vijayanti berteriak memanggil Komal. Kemudian Vijayanti membuka kerudung wanita itu dan bertanya apa Komal tahu wanita tersebut. Dan Komal masih ingat dengannya. Wanita itu meminta maaf. Dia melakukan itu semua karena disuruh oleh Tuan Yaspal. Selanjutnya Vijayanti mengatakan bahwa Surat hanya mencintai Komal. Dan sekarang Surat sedang bertarung. Vijayanti menyuruh Komal untuk datang ke sana. Sebelum pergi, Komal menemui ayahnya. Dia mendengar pembicaraan ayahnya untuk menghabisi nyawa Surat. Lalu Komal menampar ayahnya. Setelah itu dia melukai tangannya sebagai hukuman. Di sisi lain, pertarungan dimulai. Lawan Surat begitu kuat, postur tubuhnya tinggi dan besar. Surat terus diserang tanpa perlawanan. Scorpion terus meninju bagian kepala Surat. Karena dia tahu kepala Surat pernah cedera. Surat pun terjatuh. Kemudian Komal datang mendekati ring dan Surat mulai bangkit. Komal menyemangati Surat agar menang. Pertarungan dimulai lagi. Surat meninju bagian mata Scorpion hingga penglihatannya terganggu. Dengan begitu Surat terus menyerangnya dan akhirnya Surat memenangkan pertarungan itu. Semua orang bersorak gembira atas kemenangan Surat. Kemudian Karan memeluk ayahnya dan Komal pergi. Tapi Karan memainkan biola untuk ibunya. Setelah itu Komal berlari memeluk suami dan anaknya. Di sisi lain, Vijayanti menangis bahagia melihat mereka akhirnya bersatu. Lalu dia pergi. Kemudian Tuan Yaspal datang. Dia mengakui kehebatan Surat sebagai seorang ayah sejati. Tidak seperti dirinya yang melukai putrinya. Setelah itu dia pergi. Kemudian Karan memanggilnya untuk memberi hukuman. Ternyata Karan hanya ingin kakeknya memeluknya. Film selesai. Kita bisa mengambil hikmah dari film ini. Sebagai orang tua, jangan terlalu ikut campur kehidupan rumah tangga anak, apalagi sampai ingin memisahkan. Dalam agama hal tersebut dilarang. Beri kesempatan anak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua sukses. Bye-bye.